Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam. Perkenalkan, nama saya Anil Aksa. Saya dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas B, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Di sini, saya akan menjelaskan apa sih itu Pancasila sebagai dasar negara dan bagaimana implementasi atau penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga bagaimana solusi dari masalah yang timbul. Setiap negara tentu memiliki sebuah dasar negara, di mana dasar negara tersebut dijadikan sebagai sikap hidup, pandangan hidup, serta sumber tata tertib hukum dalam suatu negara. Tanpa dasar dan tujuan, maka sebuah negara tidak akan mendapatkan kemajuan serta kesejahteraan. Nah, dasar negara Indonesia adalah Pancasila, yang terdiri dari 5 sila yang menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila adalah dasar falsafah atau filosofi masyarakat Indonesia. Lebih dari itu, Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas negara Indonesia yang memiliki lambang yaitu burung Garuda. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, pada 1 Juni ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila sebagai keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016. Tanggal tersebut dipilih karena Presiden Soekarno menyampaikan pidato yang berjudul Lahirnya Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang masing-masing sila tentu memiliki arti dan makna. Adapun beberapa makna dalam setiap sila, pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memiliki makna pengakuan ekstensi Tuhan yang Maha Esa. Negara mengakui keberadaan agama yang berketuhanan dan membebaskan rakyat untuk memilih agamanya. Terus negara menjamin penduduk untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing. Kehidupan sosial berlangsung dengan terjaganya kehidupan beragama, toleransi antara pemeluk agama terjaga, dan negara hadir ketika timbul konflik antar agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Maknanya, setiap manusia Indonesia mengakui dan menghormati adanya martabat manusia lain, memanusiakan manusia dan melihat manusia lain sebagai makhluk Tuhan, menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam berhubungan dengan manusia lain, menerapkan perilaku yang beradab dan sopan santun dalam berhubungan sosial. 3. Persatuan Indonesia. Maknanya setiap manusia Indonesia cinta tanah airnya, memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme, bersikap dan bertindak dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, anti rasis dan anti diskriminasi, menjunjung tinggi rasa persaudaraan setanah air. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Maknanya bersikap pro dialog, pro musyawarah, dan pro demokrasi, anti kekerasan dalam menyelesaikan masalah atau konflik, mengambil keputusan dengan musyawarah mufakat, selalu mengambil kebijaksanaan di atas persengketaan atau perbedaan pendapat, dan musyawarah dilandasi dengan kejujuran bersama. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya, pemerataan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat, redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak, negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah dan melindungi setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Itulah penjelasan singkat seputar Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, implementasi dan penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan apa solusi mengatasi permasalahan yang timbul? Meskipun saat Orde Baru sempat disalahgunakan, tetapi pada zaman sekarang, Pancasila digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Masyarakat Indonesia sadar bahwa Pancasila itu sangat penting. Mereka mengimplementasikan Pancasila ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Implementasi dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan intoleransi. Di sela ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antar satu dengan yang lain.
Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya, semua warga negara Indonesia memiliki hak yang setara dalam pemenuhan kesejahteraan. Selain itu, juga kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di undang-undang tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. 3. Persatuan Indonesia. Implementasinya adalah semua warga negara Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga kesatuan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirundingkan bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapat kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, perlindungan keamanan dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belah negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh pada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas ini. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ancaman bisa datang dari mana saja. Bisa saja dari internet, paham tidak benar, dan lain-lain. Implementasi Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Bila kita tidak menerapkan Pancasila sebagai landasan dalam berkehidupan bersama, maka dapat menimbulkan berbagai masalah yang dapat merugikan diri sendiri maupun oleh orang lain. Oleh karena itu, kita tidak boleh lupa untuk selalu melandaskan Pancasila dan tetap menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Jika bukan kita yang menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, siapa lagi? Tadi pemaparan saya mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pendapat saya mengenai implementasi atau penerapan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Juga solusi bagaimana mengatasi permasalahan yang timbul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.